Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jagat hukum. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Beliau adalah seorang notaris. Beliau juga aktif di organisasi kenotariatan Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Aulia Taufani. Selamat siang, Bapak Aulia Selamat Taufani. siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Pak? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Dan Al- cuaca Jakarta hari ini agak-agak cerah ya. Dan di tengah di Alhamdulillah. bulan-bulan yang akhir-akhir tahun biasanya hujan terus, ya, dingin Betul, dan betul, sebagainya. Ya moga-moga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau toh betul. ada genangan, ada banjir, kita juga bisa menghadapi, tidak terlalu ada musibah yang cukup besar. Dan kita Amin, juga amin, lagi amin. prihatin nih yang di Semeru, ya saudara-saudara kita juga lagi ngadepin cobaan. Semoga kita bisa lalui semua. Amin, amin, Ya, amin ya terima rabbal kasih alamin atas ya. diundang untuk acara ini. Oh iya. Ini Pak, kayaknya Bapak berarti kesehariannya aktif di kenotariatan gitu ya, Pak ya, setiap hari. Kalau notaris itu kan kegiatannya banyak itu dengan kesibukan Bapak itu. Biasa kesibukannya apa ini, Pak, sekarang? Ya, jadi gini, memang notaris ini di pandemi ini kita punya tantangan juga gitu ya. Karena kan notaris itu kan pejabat umum untuk membuat akta otentik ya. Nah, Betul. keotentikan suatu akta itu tergantung dengan formalitas yang sudah diatur oleh undang-undang. Oke. Paling sederhana nih, itu Oke. benar-benar tuh kita berhadapan kayak gini. Mm-mm. Saya bacain bener nih dokumennya, oke. Oke. Terus saya tanda tangan di depan saya ikut tanda tangan, ada sidik jari, diambil sidik jari, itu benar-benar prosesi yang nggak bisa dikompromikan. Harus itu, Pak. Harus Nggak bisa, gitu nggak ada ya. kompromi Jadi untuk itu ya. ya karena memang undang-undangnya bilang gitu. Karena Oke. kalau tidak seperti itu berarti bukan akta otentik. Ya kan, dokumen Oh. bawah tangan. Kita Ber- juga sekarang udah bisa tuh transaksi di e-commerce gitu ya. Pencet handphone setuju, sebelah sana bayar, transfer gitu. Itu semua transaksi. Secara Oh. hukum diakui tapi itu bukan otentik Oh gitu gitu, kan. Pak. Nah, Berarti jadi ada aturan, udah ada aturannya tentang autentik ada itu ya, Pak. levelnya ya, Oh, tingkat iya. keotentikan itu kan bukti yang paling sempurna gitu kan. Jadi dalam Hmm. konteks itu selama pandemi ya lumayan, jadi kita harus tetap ketemu gitu ya, Oh, iya. harus jaga prokes, tapi apalagi pandemi ini kan banyak tekanan juga ke ekonomi ya. Itu Betul. kan nggak bisa dihindari. Jadi Betul. akhirnya ada kebutuhan tuh untuk misalnya yang nasabah, debitur bank minta kompromi, bisa nggak Oh cicilan iya. ditunda Iya, gitu iya, ya. iya betul. Atau barang nih kita udah mepet nih kita untuk gaji karyawan gitu, ini Oke. bisa jual aset gitu. Betul lah. Jadi secara kebutuhan sih notaris tetap ada di pandemi gitu. Tapi ya mau nggak Oh. mau kita harus tetap aktif gitu. Tapi pengaruh juga nggak, Pak, itu untuk di notaris karena adanya pandemi ini mungkin ya kerjaan berkurang atau Pasti, bagaimana nggak? pasti. Ya. Kalau itu Semua pasti. sektor berarti ya itu ya. Itu semua sektor. Tapi kan at the end dengan proses yang sekarang ini kan kita akan menuju ke proses untuk dibilang new normal gitu Ya, ya. betul. Nah, yang penting kita siap aja untuk itu. Oke, nah kalau ngomongin notaris itu kan nggak terlepas dari yang namanya perizinan, pembuatan PT, CV dan lain-lain itu atau badan hukum ya, Pak ya. Nah, mau tanya nih, Pak, untuk badan hukum itu sebenarnya kategorinya seperti apa sih, Pak, yang sudah dimaksud sebagai badan hukum gitu, Pak? Nah, ini menarik nih ya. Jadi kita membicarakan ini salah satunya memang ada kebutuhan besar dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Undang-Undang Nah, Cipta jadi Kerja Undang-Undang yang Cipta Kerja ini kan sisi lain cukup kontroversial, betul. banyak diskusi dan wacana-wacananya, bahkan tidak belum lama ini kan ada putusan Ada Mahkamah putusan Mahkamah Konstitusi oh, gitu iya, kan, Mahkamah yang Konstitusi, betul. mengatakan ini sisi formalnya harus diperbaiki gitu ya, Betul. dikasih waktu 2 tahun untuk Unkonstitusional itu harus perbaikan, 2 tahun ya, perbaikan ya, bersyarat betul. gitu Iya kan. betul, bersyarat, betul. Presiden juga kasih katakan bahwa oke, kita komit dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tapi Oke. selama proses itu dijalankan yang sudah ada tetap berlaku gitu Betul, kan. betul. Nah, desain dari Undang-Undang Cipta Kerja kalau kita turun lagi ke beberapa waktu sejak mungkin 5 tahun terakhir gitu ya, itu memang dicoba gitu ya, bahwa semua ini terintegrasi ke dalam satu sistem. Itu yang disebut namanya online single submission atau OSS. OSS, oke. Iya. Nah, untuk masuk ke OSS orang bisa masuk dengan banyak baju gitu ya. Jadi Oke. pertama bisa dia masuk sebagai perorangan.
sebagai gitu. perorangan gitu. Ya, jadi dia daftar perorangan. perorangan Oh, gitu. Jadi oke. dia mau jadi punya warung kopi gitu ya. Oh iya, oke. Dia daftar secara perorangan itu juga bisa. Nah, yang kedua yang disebut non perorangan. Nah, non perorangan ini yang kita bilang dengan badan usaha. Enggak, badan Badan usaha dan usaha. badan hukum sama nggak sih Pak? Beda. Jadi Oh, beda. badan usaha tuh ada yang non badan hukum, ada yang badan hukum. Oh gitu. Nah, itu kalau kita daftar nih dari yang paling simpel gitu ya, yang bukan badan hukum misalnya CV, Oh, oke. firma, persekutuan perdata gitu ya. Oh kalau CV berarti non badan hukum Itu ya Pak? non ya? badan hukum. Non badan hukum. Ya? Tapi kan banyak dalam masyarakat kan bikin Bikin CV, CV gitu atau ya. apa. Terus firma, terus persekutuan perdata. Nah, kemudian yang badan hukum. Badan hukum itu yang pastinya yang paling menarik orang nyebut itu PT ya, perseroan terbatas sama koperasi. Koperasi. Ya, Itu badan hukum. Itu badan hukum. Oke. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang badan hukum yang PT sama koperasi itu juga dilakukan modifikasi gitu ya. Artinya termasuk undang-undang yang kena nih dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Dengan adanya yang PT namanya PT Perseorangan atau Perseroan Perseorangan. Kemudian koperasi itu juga dipermudah. Dulu harus 20 orang, sekarang cuma 9 orang. Oh udah bisa, 9 Udah bisa, orang bisa. udah Oh bisa. dipermudah dengan adanya undang-undang Cipta Kerja itu. gitu. Kira-kira gitu. Oke. Nah kalau untuk badan hukum sendiri itu berarti ada 2 jenis tadi Pak. Apa ada jenis yang lain itu selain PT sama koperasi tadi Kalau ya? yang badan hukum dalam arti dia untuk badan usaha 2 itu. 2 itu. Tapi yang tadi yang PT ini sekarang dipecah lagi. Jadi ada PT biasa yang kita kenal selama ini, ada yang namanya PT perorangan. PT perorangan bisa Pak PT sekarang? perorangan. Nah, ini menarik nih. Jadi PT perorangan tuh misalnya Mas Nasruddin gitu ya. Iya. Jadi apa sekarang pengusaha Warteg lah misalnya. warung, warteg gitu Iya. ya. Nah, tapi kan kalau kita warteg kan sebenarnya kalau masih perusahaan perorangan, masih usaha sendiri, itu kan masih gabungin antara harta pribadi sama usaha gitu Betul, ya. Banyak betul. nih, misalnya kita lihat deh yang milenial gitu ya. Udah dapat nih penghasilan income Iya, bisnis betul. apa, misalnya PO, order apa gitu. Iya, Woi, betul. dapat langsung traktir, langsung liburan Iya, gitu ya. betul. Langsung beliin apa, belanja apa gitu. Pulang kampung ngabisin Pulang duitnya di kampung, rumah. duitnya langsung habis gitu. Iya, betul. Nah, padahal kan itu ada sektor yang harus dipilah gitu. Jadi urusan domestik, urusan rumah tangga, urusan pribadi sama urusan usaha. Nah, selama usaha perorangan di situ tuh selalu ada problem-problem soal itu gitu. Nah, makanya sekarang ada fitur istilahnya yang dibuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ya udah tetap perorangan, tapi ini statusnya badan hukum. Oke. Gitu. Oke. Nah, kemudian apa aja sih Pak yang diperlukan kalau kita mau bikin badan usaha itu, Pak? Ya, jadi gini. Nah, ini yang paling penting juga ya. Memang ini suatu kayak apa ya? Kalau kita mau jadi entrepreneur gitu atau jadi pengusaha gitu kan kita kayak mendeklarasikan dulu nih. Ya. Ya, kita punya komitmen nggak nih? Ini kita mau jalan apa enggak gitu. Betul. Karena jujur kalau kita bicara badan hukum nih, misalnya kita berdua kita bikin satu, berarti ada orang ketiga gitu ya. Karena kan Oke. badan hukum kan dikenal juga sebagai orang gitu kan. Betul. Jadi itu sebenarnya penduduk Indonesia tuh ada orang-orang kayak kita plus badan hukum Plus gitu. badan hukum. Jadi kita menciptakan sesuatu yang baru. Sama aja kayak melahirkan orang gitu loh. Jadi kan ini sekali udah keluar ya cara mati ini cuma satu, dibubarin gitu Dibubarin, kan. Nah, betul. ada 2 yang selalu akan kelihatan secara ini. Pertama, NIK kita pasti akan dibaca ya, data. Jadi data kita akan ditarik nih. Oh, ini mau jadi pengusaha. Kedua, pajak. Gitu. Jadi nggak mungkin kita kalau mau jadi pengusaha yang masuk ke badan hukum kita nggak punya MPWP. Gitu ya. Harus itu ya, Pak, Harus punya karena MPWP memang dulu ya. at the end kan ujungnya ketika entrepreneur ini jalan, nanti akan ada pendapatan ya, nanti akan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tapi juga nggak perlu khawatir karena justru di dalam regulasinya itu diberikan banyak insentif-insentif. Oke. Gitu loh. Oke Pak. Nah, kemudian untuk kalau kita kan biasanya gini Pak, misalnya nih, saya mau usaha kalau untuk pendirian PT sendiri tadi PT perorangan itu minimal berapa orang Pak? 1 orang. Oh, 1 orang bisa? Iya, namanya PT perorangan. Oh perorangan itu 1 orang bisa? Nggak boleh ngajak-ngajak. Iya,
Tapi itu bagus sekali Pak itu kalau menurut saya Pak. Soalnya gini Pak, kadang misalnya saya mau bikin usaha nih Pak, misalnya bukan usaha apa, kopi atau mungkin warteg atau mungkin buka pecel lele atau apa gitu kan. Itu kalau saya mau misalnya bikin badan usaha yang dulu kan setahu saya itu memang harus minimal 2 orang ya usaha, 2 ya. CV pun juga harus berdua kan? Minimal karena 2 kan orang. persekutuan kan. Kalau Betul. sekutu harus berdua. Iya. Kalau ini benar-benar sendiri. Benar-benar sendiri bisa ya Pak. Iya. Jadi udah nggak ada alasan buat orang buat susah untuk bikin badan usaha gitu ya. Nggak ada. Karena sendiri dan pun ini bisa ya. benar-benar real time. Maksudnya kita cuman registrasi pakai aplikasi sebentar nih, duduk di sini aja langsung jadi nih kalau mau, gitu ya. Iya, Asal masukin NIK, masukin NPWP, terus dapat user ID, terus masukin data nih. Jadi data yang pertama masukin namanya apa, nama perusahaannya ya. Nih, ini tentang nama juga harus hati-hati karena kan kita bicara tentang brand. Betul. Ya kadang-kadang pertama kita harus melihat kita nggak boleh pakai nama-nama yang udah terkenal, nanti kita bisa digugat gitu kan. Tapi sebaliknya kalau itu nama-nama yang generik dan itu bayangan kita ke depan nih bakal cool, bakal keren, ya itu boleh diambil gitu. Boleh diambil itu nama itu ya. Itu nama. Terus kedua, mau usaha apa? Ini juga penting gitu kan. Jadi dari tadi mau makanan, mau jasa logistik, mau transportasi, apapun dipilih itu sekarang tuh udah ada daftarnya yang kita bilang KBLI itu, tinggal dipilih, diselect ntar seperti apa. Terus modal. Nah, modal menarik. Kalau dulu ada tuh modal minimal berapa gitu ya. Ini minimal mau cuman Rp5.000 pun juga boleh. Bisa. Saya nggak tahu, satuan sekarang udah 2.000 ya. Iya. Uang Betul. sudah 2.000 tuh bisa kita bikin badan hukum. Badan hukum ya. Gitu. Jadi angka tinggal kita masukin seberapa kita mau gitu loh. Oh berarti berapa aja bisa lah Berapa intinya aja lah. bisa. Oh kalau Berapa dulu ya aja ada kalau nggak salah ada minimum untuk 50 usaha juta itu 50 dulu juta. kan. Nah, sekarang udah dicabut. Gitu. Berarti Jadi bebas benar-benar bayarnya cuman, nah ini kalau tanya biaya berapa kan pasti nanya gitu kan. 50.000 PNBP-nya gitu. 50.000. Nah, dan ini nggak ada notarisnya. Gitu. Jadi benar-benar dari aplikasi ini, dari handphone atau dari laptop kita buka, enter masukin data, enter langsung kita dapat surat pendaftaran dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum. Badan hukum itu sebagai badan usaha ya Pak ya. Oke. Nah, terus berarti tidak ada alasan lagi untuk saya mau buka usaha tanpa punya izin gitu ya Pak. Nah, terus kemudian gini Pak, untuk badan hukum itu sendiri, misalnya mau memilih tadi usaha ya kan harus tahu jenis usahanya apa. Misalnya gini Pak, saya daftarkan badan usaha itu untuk usaha kafe Pak. Tiba-tiba katakan setahun nggak laku tuh kafenya Pak. Kemudian saya beralih ke usaha lain, ternyata lebih ramean jualan makanan nih gitu. Itu bagaimana Pak itu? Ini menarik nih. Jadi dulu kita istilah ada namanya palu gada. Iya. Jadi kan apa lu mau gua ada gitu kan, gitu ya. Dulu gitu tuh orang kalau mau bikin PT semua disebutin deh, dari perbengkelan, percetakan, terus perdagangan gitu ya, terus macam-macam deh sampai transportasi darat gitu. Ya, tapi hari ini tuh memang kita harus mulai memilih. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang ternyata ini gagal, udah jalan 7 bulan gagal, kita rubah lagi. Sama aja kayak entrepreneur lah gitu ya. Jadi intinya jangan banyak-banyak lah gitu. Kenapa? Karena ini penting. Kalau kita memilih kegiatan usaha, itu nanti akan ada konsekuensi perizinan. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita bilang kita tambal ban, ya. Tapi kita juga bilang kita restoran, gitu ya. Tambal ban urusannya kemana nih? Urusan jasa perdagangan. Betul. Restoran itu ke pariwisata. Gitu loh. Nah jadi ada jalurnya nih gitu loh. Walaupun semuanya bisa aja digabung, cuman kan kalau nggak fokus ntar juga pengawasannya juga ntar mau lihat nih ini mau gedein yang mana nih. Oh gitu, iya gitu. betul. Tapi Harus fokus dulu nih. Harus fokus lah ya. supaya nanti pembinaan nanti kan waktu dia minta kredit di bank gitu ya atau apa kan nanti akan diprofil karena semua bantuan-bantuan ataupun pendanaan insentif itu sifatnya harus tertuju dengan kegiatan yang dilakukan usaha itu. Nah, ya. tapi kalau untuk merubah itu Pak, misalnya saya tadi bilang saya pertamanya usaha kopi nih, kemudian kopinya nggak laku, yang lebih laku itu misalnya makanannya misalnya. Itu susah nggak sih Pak itu? Tadi kan saya cerita pendiriannya mudah gitu ya. Iya. Apalagi ngerubahnya gitu. Apalagi ngerubah, cuman memang kalau udah ongoing, udah jalan, yang sudah jalan nih tetap akan ditarik dulu nih. Prestasi Anda seperti apa gitu. Ya kan
Jadi gini, kenapa tadi saya bilang kalau kita mendirikan kita punya konsekuensi. Selain masalah perpajakan, kita harus punya tuh laporan pembukuan. Nah ini di review, ada yang review nanti. Ya sebenarnya salah satu pejabat perpajakan sama nanti petugas dari pembinaan UMKM, sama juga dari BKPM. Ya. Nah kalau ngomongin tadi pajak Pak, kan memang ada banyak orang yang nggak mau mungkin ya nggak mau bikin badan usaha itu karena takut nanti ngitung pajaknya gimana, susah, nanti laporan pajaknya gimana, kan itu seperti itu gimana? Nah ini jadi menarik ya, yang insentif yang tadi ini kan sebenarnya ditujukan untuk usaha mikro dan kecil. Kecil. Jadi di dalam sistem skala berusaha di Indonesia itu ada 4. Jadi mikro, kecil, menengah, besar. Ya. Nah yang kita bicara ini sebenarnya untuk usaha mikro dan kecil. Jadi kita bilang UMK. Gitu ya. Nah UMK nih kalau perpajakan mungkin pernah dengar ya. Itu kan angkanya 4,8%, 4,8 miliar kalau nggak salah ya. Itu kan masih dianggap sebagai usaha mikro kecil. Nah sekarang bergerak di angka itu. Nah selama dia berada di zona mikro dan kecil ini, itu pembukuannya pembukuan sederhana. Jadi bahkan nanti di dalam peraturan perpajakan yang juga baru keluar, ya saya bukan ahli, nanti boleh tuh diwawancara juga yang kayak gitu bagaimana prosesnya. Itu memang cara ngitungnya cuma dari omset gitu. Pelaporannya tidak se-complicated daripada yang pengusaha yang udah besar, yang menengah ataupun yang besar. Tapi yang harus diputusin di depan adalah bahwa Anda akan menjadi orang yang terbaca oleh data. Iya. Ya kan? Karena punya NIK, udah dibilang entrepreneur, pengusaha gitu ya, punya NPWP sendiri dan sebagainya. Bahkan nah ini yang menarik. Ini kan undang-undang judulnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Bukan Undang-Undang Cari Kerja. Betul. Gitu kan? Jadi memang diharapin yang kecil-kecil ini jadilah pencipta kerja. Gitu. Jadi nanti kalau dia udah jadi PT nih, PT perorangan kan, tapi kan dia boleh punya karyawan. Betul. Ya kan, 2, 3, 4 dan sebagainya gitu kan. Nah, karyawan-karyawannya tetap langsung ngeling tuh ke BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Oh, langsung gitu. ngeling gitu. Langsung kalau sekarang memang boleh pilih kita mau pakai outsourcing dulu atau memang jadi karyawan tetap gitu kan. Kalau karyawan tetap langsung dikasih tuh data-datanya. Nah, kalau untuk tadi ngomongin badan hukum perorangan Pak ya, kalau misalnya saya bikin badan hukum perorangan, bikin kopi satu doang nih, coffee shop nih. Kemudian nanti saya punya mungkin buka cabang 1, 2, 3 sampai 10 untuk bisa merubah mungkin kan saya udah naik level lah katakan ya Pak ya. Naik level ini. Kemudian saya bisa naik jadi badan hukum yang tadi misalnya bikin PT yang memang atau badan hukum yang lain seperti apa? Susah apa itu? Bisa. Jadi nah itu betul. Jadi naik kelas itu ada 2. Naik 2 kelas itu bisa terjadi karena omsetnya naik. Jadi disebut kecil itu omsetnya maksimum 5 miliar. Ya. Minimum 5 miliar itu. Maksimum. Ya. Mikro tuh dari 0 sampai 1 miliar tuh disebut mikro. Di atas 1 miliar sampai 5 miliar tuh disebut kecil. Ya, jadi kalau omset udah di atas 5 miliar tuh naik kelas, kita jadi kelompok menengah. Di atas 10 miliar tuh kelompok besar. Nah, selama kalau udah naik kelas seperti ini, memang akhirnya harus mulai kan. Sama lah orang kalau bisnis ketika besar mungkin ngajak investor masuk, ada yang mau chip in apa enggak gitu kan. Betul. Itu nanti mengkonversi jadi PT biasa. Jadi PT yang seperti biasa. Pada saat itu baru ketemu notaris. Untuk membuat PT itu. Iya, jadi sekarang ini digeser. Dulu orang mau diriin badan usaha dari awal harus ketemu notaris. Sekarang waktu mulai nggak usah ketemu notaris. Yang PT cukup perorangan daftar aja. Tapi nanti ketika dia naik kelas atau dia ngajak orang untuk jadi kongsinya gitu, baru dia ketemu notaris. Seperti gitu. Pak. Nah, kemudian Pak, untuk kriteria usaha mikro kecil itu berarti ada nggak sih? Kalau paling mikro itu paling nggak yang harus udah ngurus izin usaha itu seperti ini gitu, ada nggak sih Pak? Iya, tadi itu istilahnya ini mau mulai bisnis yang apa gitu. Jadi dia mau modal cuman 100.000 aja juga udah bisa gitu. Memang gini, ini bahasa hukum ya, orang hukum. Jadi setiap kegiatan yang memperoleh penghasilan dan itu secara terus menerus ya, kalau cuma sekali mungkin nggak apa-apa lah gitu ya. Berulang dan itu dilakukan kalau nggak ada izin itu ilegal. Iya betul. Cara ngomongnya kan gitu ya. Nah makanya lakukan dengan legal gitu ya.
Nah, misalnya nih, sekarang kalau dia UMK nih, salah satu insentifnya adalah dia akan dapat namanya SNI, sertifikat registrasi itu ya. Kalau Ya. kita punya produk nih semua harus ada SNI. SNI-nya. Sama juga notifikasi untuk pendaftaran sertifikat halal. Oh, bisa dapat itu kita Langsung dapat di ini. depan gitu. Bahkan itu udah disubsidi tuh. Jadi itu free atau PNBP murah sekali gitu, tinggal masukin aplikasi kemudian. Gitu. Jadi kalau dulu kan harus masukin dulu data, diperiksa dulu, diuji dulu, baru dibilang nomornya baru dikasih. Nah sekarang nggak, nomornya dikasih di depan, gitu loh. Notifikasi sertifikat halal juga langsung dikasih di depan. Langsung dikasih di depan Cuman ya. tinggal masukin, gitu. Oh, Nanti iya. proses belakangan. Ada proses lanjutan Ada gitu proses ya Pak ya. lanjutan, dan itu selama di jalur UMK dia dipermudah. Jadi intinya apa, kalau untuk kayak tadi saya bilang Pak, misalnya kan memang banyak Pak itu usaha, katakanlah pecel lele kelihatan di pinggir jalan padahal dia punya 10 cabang kan, itu nggak Iya. tahu kan. Nah, Ada kan seperti itu. soal cabang ini ada dua pilihan. Jadi sebenarnya dia bisa bikin beberapa PT kan, atau badan hukum di beberapa tempat gitu ya. Tetapi ketika dia punya satu ini yang perorangan ini, dia 1 tahun hanya boleh bikin satu. Gitu. Jadi kalau mau ngembangin, misalnya satu di Jakarta. Yang satu mungkin mau di Semarang, ya dia bikin tahun depannya gitu, nggak boleh. Nggak boleh di tahun yang sama gitu. Nah ini salah satunya kenapa dijaga, kenapa nggak boleh langsung bikin banyak dalam waktu yang sama. Takutnya buat itu apa tuh namanya, buat tender itu loh. Oh. Ya kan kadang-kadang tender harus masukin, jadi bikin perusahaan-perusahaan nomine gitu. Nomine, pinjam nama gitu ya. Pinjam nama, nah itu yang dihindari. Karena ini benar-benar dibuat untuk yang benar-benar mau usaha gitu. Betul. Ya soalnya ada juga Pak teman saya tuh tanya gini sama saya waktu itu, saya mau usaha nih bikin kopi, ya kopi dijual kopinya itu kemasan kopi gitu kan. Nah, dia sudah bikin brandnya ini, katakan ya nama kopinya ini brandnya. Terus saya mau usaha dulu, apa saya urus izinnya dulu? Kan dia tanya gitu kan ke saya kan, soalnya belum tentu juga ini laku gitu kan. Nah itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya tetap memang usaha tuh harus berangkat dari mau apa dulu. Ya mau usaha apa dulu mau ya, usaha apa gitu ya. dulu. Baru nanti dari situ kita bikin assessment jalur perizinannya seperti apa. Nah ini yang sekarang dibuat nih dengan konsep Undang-Undang Cipta Kerja. Izin itu akan diklasifikasi dengan tingkat resiko. Kalau resiko yang mudah-mudah ya jangan sulit-sulit gitu, secara perizinan gitu ya. Tapi kalau dia misalnya sekarang apa misalnya pencucian perlengkap ini ada ya, misalnya sekarang lagi tren pembuangan alat-alat medis. Itu laku kan bisnisnya. Betul. Iya kan, sekarang tes PCR itu kan itu. Betul. Itu bisnis besar itu. Tapi resikonya tinggi dong gitu. Betul. Kenapa? Karena limbah karena Limbah, sebagainya gitu kan. Itu harus ada izin banyak. Itu ada izinnya kan. banyak Iya, gitu. betul. Itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau cuma bisnis sekarang jasa logistik Betul. gitu ya. PO atau apa gitu kan, itu kan cuma masalah transportasi, masalah pengepatan, itu sih resikonya rendah gitu. Resikonya Nah, rendah. itu udah selesai tuh. Pemerintah udah bikin klasifikasi semuanya. Udah ada semua klasifikasinya, tinggal pilih aja. Tinggal ya, Pak? pilih aja gitu. Jadi tetap identifikasi mau bisnis apa, baru lihat analisa resikonya, baru ya udah kita proses. Nah, prosesnya ini jauh lebih mudah. Nah, kalau sudah tadi Pak kita ngomongin yang mungkin teman-teman jagat hukum itu belum tahu Pak, untuk usaha perorangan tadi Pak itu badan hukum perorangan itu, itu pelaporan pajaknya pribadi atau bagaimana itu Pak? Ada dua jadinya. Kan gini, jadi kalau kita bisnis sebagai perusahaan, kita tuh dapat dari perusahaan kan dua. Pertama, karena kita direktur, kita dapat gaji. Dapat gaji. Ya kan? Kedua, karena kita pemegang saham, nanti di akhir tahun laba kita ambil. Betul. Nah, itu akan dipajakin kan? Ada kena pajak. Ya, karena sebagai gaji kita lapor pajak. Nah, jadi kita sebagai pribadi juga punya pajaknya. Tapi si badan hukum ini juga punya pajaknya. Gitu. Jadi kita punya dua MPWP nih. MPWP kita pribadi sama MPWP si badan hukum. Si badan hukum itu sendiri. Nah, esensi besar dari badan hukum ini juga ada yang namanya tadi pertanggungjawaban terbatas. Ya, jadi misalnya gini, tadi bisnis pecel lele gitu. Mohon maaf nih, salah kita ternyata salah order. Kan banyak tuh ya. Iya, betul. Minta 500, kita ngirimnya cuma 200, telat lagi. Betul. Dia gugat. Gitu kan. Dia gugat kita gitu. Nah, kalau dia gugat dan dia marah-marah gitu, dia bisa nyita rumah kita. Dia bisa gitu? nyita mobil kita gitu. Karena dianggap kita pengusaha pribadi.
ya kan? Tapi kalau kita punya badan hukum, kita bilang tanggung jawabnya terbatas urusan badan hukum Badan dong, hukum. jangan ikut campur sama urusan rumah. Jadi kalau mau gugat perusahaannya bukan Gugat saya pribadinya perusahaannya. gitu ya, kurang lebih gitu ya. Exactly. Nah, ini yang sebenarnya salah satu nilai manfaat dari sepanjang perusahaan ini dikelola dengan baik. Jadi tata kelola juga penting ya. Tadi pembukuan, walaupun itu sederhana, tetapi kelihatan nih posisi sebagai pengusaha gitu ya, sama posisi di rumah kayak tadi tuh. Cair uang dari bank untuk modal, tahunya dipakai buat jalan-jalan Betul. sama keluarga gitu ya, atau buat bayar cicilan rumah. Jadi peruntukannya udah beda ya. Itu kan berarti ada masalah hukum di situ kan. Betul. Tapi kalau tujuannya emang sepanjang untuk usaha dan mohon maaf bisa aja tidak berhasil kan, ya rugi di perusahaannya, bukan Iya. rugi di harta Iya tadi pribadi. seperti Bapak bilang tadi bahwa kita itu bikin badan usaha itu seperti ada lahir Lahirin baru ini orang, lahir. iya. Kita berarti harus bertanggung jawab atas yang kita lahirkan itu gitu ya Iya, berarti ya. Jangan kita main iya, wah ini iya, punya saya kan iya. itu mungkin seperti itu ya Pak. Iya, jadi ya intinya ada kemudahan lah sekarang di sini. Nah terus kalau untuk usaha yang belum jalan Pak, apa tetap harus laporan pajak atau bagaimana nggak, Nah Pak? itu bisa. Jadi gini, karena pajak itu kan basisnya revenue ya, pendapatannya. Jadi kalau belum ada pendapatan kita tinggal lapor, tapi lapornya nihil Nihil ya. nihil gitu, rutin aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Yang penting apa-apa. ada laporannya ya Pak ya. Laporan, Jangan nggak lapor ya. Jadi compliance itu tata kelola tuh tadi membuat laporan keuangan dan masukin laporan. Kalau rugi aja nggak masalah gitu. Nggak masalah. Yang penting ngomong aja rugi. Rugi gitu, nggak usah tutup-tutupin. Iya gitu. betul. Nah oke ini sahabat Jagat Media sepertinya nanti akan harus ada podcast lanjutan ini dengan Bapak Aulia Taufan ini tentang Iya. masalah apa namanya badan usaha dan lain-lain ini Pak ya. Kemudian kalau setelah kita tahu nih Pak kan tadi ada beberapa yang harus kita penuhi kalau misalnya harus daftar dan lain-lain itu untuk kita bikin badan usaha ya Pak. Nah kemudian manfaat yang paling apa untuk pelaku usaha sendiri apa sih Pak paling besar untuk pelaku usaha sendiri itu kalau kita sudah punya badan usaha itu? Ya gini, kalau kita tuh membrand ya sebagai entrepreneur kan, orang kan akan menilai kita, Betul. gitu ya. Dan itu yang melihat banyak lah dari Betul. yang namanya mitra usaha. Jadi kalau kita ngejual berarti ada yang beli gitu kan. Termasuk juga kalau ada lembaga pembiayaan yang mau ngasih kredit dan sebagainya, ngasih modal gitu ya. Kemudian tadi kalau kita masuk ke instansi, mau ikut tender, mau ikut pengadaan, segala kan banyak lu order-order dari yang besar-besar itu kan. Nah itu kan dengan adanya perusahaan ini kan jadi lebih transparan, Betul. lebih jelas gitu kan. Karena tadi kalau Trust juga ada iya, ada jadi kepercayaan kepercayaan. terbentuk, juga integritasnya terbentuk gitu ya. Dan tadi ketika ini mau berkembang, nanti misalnya ada orang yang mau masuk dan sebagainya gitu, itu lebih enak gitu loh. Betul. Kan tadi kan kita mau kongsian, ini aman nggak investasinya gitu dan Iya, sebagainya. mau keluarin gitu. duit saya harus aman nih kan Iya. gitu. Dan jangan salah ya, semua yang besar-besar kita ngomong mau level di Indonesia, mau level di dunia, success story itu kan dimulai dari yang kecil. dari yang kecil betul. Gitu loh. Betul. Nah, jadi yang kecil ini sekarang dicoba dilembagakan sebagai satu wadah dan harapannya ini bisa jadi awal untuk menjadi yang besar-besar. Betul. Makanya mimpinya sih jujur ya, makanya tadi namanya cipta kerja gitu. Jadi ini konsep ke depan memang apalagi kita habis pandemi ya, mungkin kalau bicara orang kantoran mungkin banyak yang sudah mohon maaf nih nggak ada tempat lagi di kantor gitu ya. Tapi dari pandemi ini ya ciptain deh lapangan kerja sendiri, kreasi sendiri gitu. Dan syukur-syukur bisa merekrut orang. Betul. Gitu. Itu yang harapannya sih. Ya ini kan semua masih harapan ya, maksudnya sistemnya undang-undangnya udah dibuat, peraturannya udah ada, sistemnya disediain, kemudahannya udah ada, tinggal bagaimana menumbuhkan entrepreneur gitu. Nah, terus kemudian Pak untuk apa mungkin Bapak ada pesan-pesan buat pelaku usaha UMKM nih sebelum melakukan kegiatan usaha tadi kan begitu mudahnya ya Pak istilahnya tadi modal cuman 2.000 aja bisa ngurus badan usaha. Seperti apa Bapak barangkali ada pesan buat teman-teman Jagat Media? Pada prinsipnya buat para UMKM itu sekarang ini kalau dilihat dari sisi kebijakan, dari kemudahan sistem dan sebagainya, memang ini tempatnya gitu ya. Artinya republik ini mau didesain, ayo kita semua bangkit sama-sama justru untuk di level UMKM gitu. Saya kadang-kadang di ini Mas suka disebut lebih jadi orang pemerintah ketimbang pemerintah sendiri gitu ya. Tapi karena saya praktisi ya, jadi saya ngelihat langsung kebutuhan ini, jadi kira-kira memang ini mesti bisa dimanfaatkan.
ya, bahwa memang akan ada kekurangan, ada masalah di sana sini, sebenarnya yang bisa membuktikan para pelaku UMKM juga. Ya kan kita kan cuman profesional yang dampingin, yang bantu gitu ya. Jadi buktikan kalau memang ini merupakan sesuatu yang baik untuk UMKM gitu. Jadi saya harap kalau ini memang bisa menjadi titik balik ya dari kondisi pandemi dan itu bisa dimanfaatkan, ya kita sangat appreciate sekali gitu. Oke, oke. Sementara mungkin cukup untuk podcast kali ini. Terima kasih sekali Pak atas kedatangannya dan Sama-sama. jangan bosan untuk datang ke sini. Siap. Harus ada kelanjutan ini, Dengan kan? senang hati. Nah, biar teman-teman di jagat jagat hukum itu bisa tahu tentang bagaimana sih cara UMKM mungkin mengurus tadi yang Bapak bilang tadi kan, untuk pengurusannya seperti apa dan sebagainya. Mungkin kita bisa nanti untuk episode berikutnya Pak. Terima kasih Bapak nih Sama-sama. atas kedatangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.